Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan tanpa pensil. Oke, kita saat ini ada di daerah Bolsel, ya Bolsel. Karena kita sudah lewatin perbatasan antara Bolang Mongondo dan Bolang Mongondo Utara. Bolang Mongondo dan Bolang Mongondo Selatan. Kita ini menuju ke daerah Gorontalo, insya Allah, ke provinsi Gorontalo. Ya teman-teman, sebelumnya apa namanya ini, kita mau ngomong apa ini, kita ngomongin itu aja teman-teman, tentang ngomong apa ya. Oh, ini ada kotak amal di depan. Aduh, aku nggak siap-siap nih. Kita mampir dulu ambil duit, nanti kita balik lagi biar perjalanan kita selamat teman-teman. Seribu, 2000, 5000 itu dibanding keselamatan kita itu nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Kita balik dulu. Nggak sebanding teman-teman. Bu, aduh, ya sama-sama. Ya, untuk kotak amal teman-teman, sedikit itu kan kita kalau berbuat bersedekah untuk membangun masjid, itu nanti akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga nanti. Ya 2000 nanti dicampur dengan semen, jadikan dinding masjid. Ya insya Allah itu sudah termasuk pahalanya, dan sudah termasuk nanti akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga. Ya enggak, kita bersedekah semampu kita teman-teman. Ya, kalau kita mau bersedekah dengan seluruh harta kita, oh itu sudah terlalu banyak, kata Rasulullah, sepertiga aja sudah banyak untuk bersedekah. Karena hakikatnya sebenarnya sedekah itu terletak pada hati kita, keikhlasan kita. Jumlah harta itu tidak menjadi ukuran, dan karena tidak menjadi ukurannya, sehingganya sepertiga dari seluruh harta kita itu sudah dianggap banyak. Karena hakikatnya bukan pada nominal. Karena satu kali teman-teman pernah ada di zaman Rasulullah SAW, itu sahabat yang bersedekah dengan 1 dinar kalau nggak salah, atau 1 buah kurma. Kemudian ada juga sahabat yang bersedekah dengan kira-kira 10 dinar lah. Tapi ternyata yang lebih mulia, yang lebih tinggi
balasannya itu ternyata yang 1 dinar tadi, yang 1 buah kurma kalau saya nggak salah ingat ya. Kenapa teman-teman? Ya karena tadi ukurannya persentase teman-teman. Kalau orang punya uang 10 juta, dia bersedekah 10.000, wah itu dia enteng teman-teman mengeluarkan uangnya, dibanding dengan orang yang punya uang 100.000 misalnya, dia bersedekah 10.000, udah itu hatinya sudah tersayat-sayat, karena dia sudah kehilangan 10.000 dan tinggal punya sisa 90.000. Itu sebabnya kenapa bersedekah itu nominalnya tidak penting. Yang penting itu kita selalu bersedekah, latihan, usahakan menjadi rutin. Kalau sudah rutin, insya Allah 2.000, tapi kalau rutin ya itu lebih mantap lagi. Jadi gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ini sudah masuk di daerah Bolsel ya, sudah masuk daerah Bolsel. Di depan kita ini perempatan Molibagu. Kalau ke kiri kita ke arah Pinolosian, terus nanti bisa tembus ke Ketemu Bagu kalau nggak salah. Kalau kita ke kanan ini ke arah Gorontalo, dan kita ke arah Gorontalo teman-teman. Nanti insya Allah kita istirahat di Mumalia, kita makan siang di sana. Jadi begitu teman-teman, insya Allah kita selalu bersedekah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita. Karena as-shadaqatu daf'il bala, as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu kata Rasulullah itu dia bisa mencegah bala, bisa mencegah kesukaran yang akan menimpa kita, insya Allah. Nah, jadi teman-teman kira-kira begitu. Kalau mau insya Allah hidupnya baik-baik saja, ya, balanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus ya pokoknya mau hidupnya bahagia teman-teman, kita bersedekah. Karena sejujurnya sedekah itu adalah latihan untuk apa? Agar kita terlepas dari ketergantungan hati pada hal-hal duniawi. Hanya bersedekah teman-teman. Orang sholat, banyak orang yang rajin sholat teman-teman, gampang lah sholat, dianggap banyak orang yang mampu melakukan sholat. Begitu juga puasa ya. Tapi ketika berbicara sedekah teman-teman, maka ini akan sangat sulit dijalani oleh orang yang hatinya masih ada ketergantungan pada dunia. Ketika seseorang yang sholat dan mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di sini bahayanya apa? Apakah dia ketergantungan dengan harta atau tidak? Kalau dia memang sholatnya hanya karena mengharapkan rezeki, meskipun itu nggak salah, mengharapkan harta misalnya, itu juga nggak salah. Tapi ketika ternyata hatinya ini tergantung, memiliki ketergantungan dengan dengan hal duniawi, harta, yang
dia minta pada sholat itu, maka orang seperti ini dia akan berat hatinya untuk bersedekah. Karena dia memperoleh sholat, dia sudah beribadah sholat, kemudian dia berharap rezeki dari sholat, maka sedekah ini akan berat. Karena bagi dia sedekah juga ibadah, sholat juga ibadah. Gitu. Jadi sudah sholat ya sudah beribadah. Nah, maka berat hati orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang begitu, yang terikat hatinya dengan hal duniawi, sehingga ketika kita sholat kita hanya berharap mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan harta yang banyak. Tapi ketika harta itu datang, maka kita merasa sulit untuk melepaskannya, karena itulah yang kita cari dalam sholat. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah mengatakan, hadis Rasulullah SAW, dalam hadis baginda SAW itu pernah menyampaikan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dia tergantung pada niat. Fa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi seseorang apa yang dia usahakan itu mana, tergantung daripada niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah, jadi karena hadis ini turun pada saat hijrah, kata Rasulullah, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan menemukan Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya, dan barang siapa hijratuhu lid-dunya, yang dia berhijrah itu karena dunia, aw imra'atin, atau dia berhijrah karena seorang perempuan, yankihuha, yang nanti akan dia nikahi, fa hijratu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya itu akan dia dapatkan sebagaimana yang dia niatkan itu. Jadi memang pada saat hijrah waktu itu ada seorang sahabat yang kalau saya nggak salah ingat namanya Ummu Qais, ya, Ummu Qais. Dia berhijrah, itu hijrahnya karena apa? Karena ingin menikahi seorang wanita yang pada saat itu hijrah. Nah itu, maka dia akan dapatkan wanita itu, akan dia nikahi. Kalau dia ingin mengejar harta, maka hartanya dia akan dapatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu dia tidak akan dapatkan, karena dia tergantung pada niatnya. Begitu juga sholat kita. Kalau kita sholat karena mengharap rezeki dan kita hanya terpandang kita pada hal itu saja, maka sudah selesailah kita. Itulah yang akan kita dapatkan. Tetapi Allah dan Rasulnya itu akan sulit kita dapatkan. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita itu sholat khusus hanya kepada Allah dan Rasulullah? Bagaimana supaya niat kita itu selalu terjaga hanya kepada Allah dan Rasulullah? Maka di antara caranya yang dapat saya bagikan di sini adalah bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena bersedekah itu adalah latihan bagi kita untuk berlepas diri dari dunia, untuk bersikap wara', zuhud dari dunia ini. Jadi begitu teman-teman. Nah,
Kenapa kok bersedekah? Tapi banyak kok orang bersedekah hanya pamer. Nah, kita jangan ikut yang itu, sama aja. Ya kita bersedekah, usahakan bersembunyi, sembunyi. Kalau bersedekah menggunakan tangan kanan, kalau boleh jangan sampai tangan kiri itu melihat. Bayangkan ya, bersedekah dengan tangan kanan saja, kalau bisa tangan kiri itu tidak boleh melihat, mengetahui bahwa kita bersedekah dengan tangan kanan. Itu artinya orang yang bukan kita itu kalau boleh nggak tahu. Itu tangan kanan itu kan tubuh kita, tangan kiri tubuh kita. Dalam satu tubuh saja, itu jangan sampai diketahui. Ini permisalannya ya, tasbihnya begitu. Permisalannya jangan sampai dalam satu tubuh saja itu saling mengetahui. Nah, apalagi orang yang di luar tubuh kita, orang lain maksudnya. Nah, itu kita latihan untuk bersedekah. Nah, bersedekah misalnya kita untuk ya Allah supaya kita aman-aman di jalan, karena Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-sadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Ya Allah, saya bersedekah supaya saya dihindarkan dari hal-hal buruk. Selamat teman-teman. Nah, itu boleh juga teman-teman. Insya Allah kita akan dapatkan itu. Itu adalah urusan sedekah. Kita tetap akan dapatkan itu teman-teman, insya Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang penting kita tetap selalu menjaga hati kita, komitmen, istiqomah, menjaga hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal pada kita jaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Hanya Allah. Insyaallah semoga ini bermanfaat. Kalau ada salah, mohon maaf, karena sebagai manusia ya memang mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau ada hal-hal yang benar, maka tentunya ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya mampu melafazkan hal-hal yang benar. Itu semua sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja teman-teman sekalian ya. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.